Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad sadaqallahul adzim. Masyarul muslimin, hamba Allah sidang salat Jumat yang berbahagia. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang masih selalu diberikan kepada kita bersama. Salawat serta salam, rahmat dan sejahtera semoga selalu Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin rahimakumullah, bahwasanya mungkin kemarin kita telah melaksanakan peringatan hari ulang tahun kita bersama, yaitu negara tercinta kita, Republik Indonesia. Yang pada dasarnya kita cinta kepada tanah air kita adalah bagian daripada iman kita. Karena dari guru kita yang kiai besar yaitu Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman. Cinta kepada tanah air adalah bagian daripada iman. Maka bagaimana kita bayangkan apabila kita tidak punya tanah air ataupun kita tidak punya negara. Jangankan tidak punya negara, tidak punya rumah pun kita sudah sengsara, apalagi tidak punya negara. Makanya jangan berpikir kalaupun Indonesia ini bukan tanggung jawab saya, kalaupun rusak Indonesia saya akan pindah ke Mekah. Jangan pernah bermimpi seperti itu. Karena kalaupun kita tidak punya negara, kita tinggal di negara orang lain. Jangankan tinggal di terasnya, di bawah pisangnya pun kita dideportasi. Maka oleh sebab itu, cinta kepada tanah air adalah bagian daripada iman kita. Itu yang harus kita pegangi, kita yakini bersama. Bahwa kita di dalam bangsa dan bernegara di Indonesia ini sudah diberikan undang-undang atau pegangan, yaitu Pancasila. Artinya Pancasila 5 dasar yang diberikan kepada kita semuanya. Yang wajib kita patuhi, kita laksanakan sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun ceritanya, siapapun dia, bentuk modelnya, setiap orang Indonesia harus punya Tuhan. Artinya dia harus punya agama, mau agama apapun. Yang penting punya. Jadi di Indonesia tidak menerima orang yang tidak beragama. Jadi apapun agama yang dia punya, terserah. Yang penting satu, Esa. Agama yang satu, tidak agama yang banyak. Hari ini Islam, besok Buddha, lusa Katolik, lusa lagi Hindu. Gak boleh. Yang penting salah satu pilih. Mau Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik terserah. Yang penting dia punya Tuhan. Artinya punya agama. Jadi jelas. Kalaupun dia menjadi pegawai, kalau dilantik jelas. Demi apa dia bersumpah untuk mengabdi kepada negara. Apakah demi batu, apakah demi air, apakah demi langit, demi bumi. Terserah. Ya kalau kita umat Islam tentunya agama kita Islam. Tuhan kita Allah, jelas. Jangan hari ini Allah, besok bertuhankan uang. Besok lagi bertuhankan partai. Ini negara tidak mengakui, gak jelas namanya agamanya. Jadi kalaupun dilantik jadi pegawai susah untuk disumpahnya. Jadi kita berpegang yaitu qul huwallahu ahad. Katakan olehmu hai Muhammad, Allah itu yang esa. Jadi kalau kita orang Islam, umat Islam, agama kita jelas. Yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Kita tidak boleh menafikan. Di dalam negara Indonesia tidak boleh menafikan, tidak boleh melarang orang untuk tidak beragama lain selain Islam. Maka tidak sah di Indonesia ini memerangi orang yang selain Islam. Gak sah hukumnya. Karena dia harus bertuhankan yang satu. Terserah mau bertuhankan apa. Yang penting dia punya agama apa, Tuhannya apa. Itulah dasar pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab.
manusia yang adil dan beradab. Kata orang kemerdekaan adalah kemerdekaan bebas berekspresi. Berekspresi untuk siapa, kepada siapa. Berekspresi saya untuk saya sendiri. Bukan berekspresi untuk mencaci maki orang lain. Mengganggu kesejahteraan orang lain. Mengganggu pikiran orang lain. Mengganggu kenikmatan orang lain. Itu bukan berekspresi, tapi cari masalah. Maka apabila saya berekspresi di depan hadirin sekalian dengan caci maki hadirin sekalian, marah-marah tidak jelas, maka seakan-akan saya sudah menggali kuburan saya sendiri untuk membebaskan saudara dan bapak sekalian untuk menguburkan saya. Karena kebebasan saya, bapak pun ada kebebasan. Saya bebas berekspresi, saudara sekalian juga ada bebas berekspresi. Maka apabila berekspresi itu untuk diri sendiri boleh. Semau diri sendiri boleh di rumah sendiri. Berekspresi pakai selop di dalam rumah boleh di rumah sendiri. Di rumah orang, orangnya sendiri nggak pakai selop, tidak boleh kita berekspresi di sana. Kita negara merdeka boleh berekspresi apa saja, nggak bisa. Maka ada batasannya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil tapi harus punya adab. Adil dan punya adab. Kita adab kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua dari kita, guru-guru kita, harus punya adab. Negara mengakui, mengatur undang-undangnya. Agama juga mengakui al-adabu fauqal ilmi. Adab adalah lebih tinggi derajatnya dibanding kepandaian kita. Kadang-kadang kita merasa lebih pandai, lebih sukses, lebih kaya, adab kita enggak kita perhatikan. Ini melanggar agama kita sendiri dan melanggar undang-undang. Melanggar Pancasila itu sendiri. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, maka kita orang Indonesia harus bersatu. Bersatu bagaimana mempertahankan negara Indonesia. Kalau orang pejuang zaman dulu, mereka karena bersatu. Mereka rela menyetorkan nyawa walaupun itu tidak dibayar. Walaupun itu bukan untuk dia, bahkan bukan untuk anak dia mungkin. Tapi untuk kita semuanya, demi persatuan Indonesia, nyawanya diserahkan. Silakan ambil nyawa saya, yang penting jangan negara saya. Jangan berpikir berbalik, silakan ambil negara saya, yang penting jangan saya. Nah ini kan kita memikirkan diri kita selamat, tapi anak-anak kita sengsara. Maka kita harus bersatu untuk kesatuan Republik Indonesia. Seperti orang pejuang dulu. Mereka berjuang tidak pernah berpikir, yang penting saya berjuang, terserah siapa yang menikmati. Jangan dibalik, yang penting saya menikmati, kalau nanti terserah siapa yang mau berjuang. Jadi pikiran-pikiran seperti ini maka kita sebagai penerus bangsa yang sudah menikmati dengan jerih payah orang zaman dahulu itu harus banyak berterima kasih dan banyak bersyukur. Mereka sodakohnya lebih besar dari kita, sodakoh negara. Sodakoh negara, kita sodakoh pikiran kadang nggak jelas. Maka mereka itu sodakoh negara, disedekahkan untuk kita pelihara. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan, garis miring perwakilan, dalam mengambil kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu diambil dengan cara musyawarah. Tapi masalahnya kan dikasih garis miring perwakilan. Itu kategori kita adalah garis miring itu tambahan hukum. Jadi kalau nggak ada perwakilan, siapa yang musyawarah? Kalau nggak ada musyawarah, mau dapat kebijakan apa? Jadi kalau kita ini nggak ada perwakilan, siapa yang musyawarah? Kalau nggak ada yang musyawarah, kok pingin dapat kebijakan dari mana? Kenapa tidak punya perwakilan? Karena kita nggak mau. Makanya seakan-akan kita ini begini. Ada tetangga kita pesta kenduri, kita diundang, kita nggak mau datang, mewakilkan pun nggak, pingin dapat berkat. Dibilang mustahil belum, tapi nggak mungkin udah jelas. Makanya karena undang-undangnya sudah jelas, patokannya sudah jelas. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan, garis miring perwakilan. Yang mengambil kebijaksanaan perwakilan kita dengan cara musyawarah. Kalau nggak ada yang musyawarah,
nggak ada kebijakan. Nah, makanya oleh sebab itu undang-undangnya udah jelas, maka kita jangan Jangan menuntut kalau kita tidak dapat kebijakan daripada musyawarah, karena nggak ada yang musyawarah, nggak ada yang perwakilannya, nggak ada. Maka terserah kita, karena kita nggak mau maka nggak dapat, itu aja. Hidup itu kan kategorinya mau apa enggak. Kalau mau dapat, kalau enggak ya wes, kan begitu aja rumusnya. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Sosial itu artinya fisik dan mental. Rohani, jasmani. Itu keadilan sosial. Jadi siapapun dia dalam negara ini dilindungi keadilan sosialnya. Makanya dia jasmaninya dilindungi, rohaninya dilindungi. Tidak boleh kita melanggar jasmani orang, menyakiti jasmani orang, ataupun menyakiti rohani orang. Maka kerohaniannya dilindungi. Makanya tidak ada dilarang orang mendirikan masjid, mendirikan menasa, mendirikan gereja untuk kerohanian orang. Dilindungi. Karena itu keadilan sosial. Sosial itu kan bukan makanan. Bukan cuma makanan, perasaan orang. Perasaan kita, cara beribadah kita, cara kita berjalan, cara kita berpikir, itu dilindungi. Maka selain fisik kita yang dilindungi, juga mental kita dilindungi. Itulah nikmatnya kita hidup di negara Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya, dan kita tetap dalam ketetapan hati kita, tetap kita dilindungi dari kita sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, yang lebih-lebih adalah negara kita selalu aman, damai, tentram, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Negeri yang aman, yang baik dan penuh pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan usaha kerja keras kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan doa-doa kita semuanya. Amin. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li lana wa lakum bil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.